اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa usalli wa usallim ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, puja syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, pada malam ini kita sama-sama telah hadir di Masjid Mutmainnah dengan iringan doa. Mudah-mudahan langkah kaki kita senantiasa dicatat amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan iringan doa, mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir sini dan jamaah yang di rumah, seluruh donatur yang telah memberikan sebagian hartanya di dalam kegiatan rutin di Masjid Jami' Mutmainnah ini, mudah-mudahan Allah taala panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah sempurnakan kesehatannya, Allah balas, Allah ganti semua infak sedekah yang dikeluarkan dengan umur panjang, sehat walafiat. Allah luaskan rezekinya, Allah kabulkan hajatnya, Allah mudahkan semua urusan dunia dan urusan akhiratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Razak, iftah lana abwabil ilmi wa sa'adah wal barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain illa annahu qala faslun furudu tayammumi khamsatun. Pasal ini menerangkan furudu tayammumi, pardunya tayamum itu khamsatun, ada 5. Al-awwalu naqdu turabin, wasani an-niyatu, asalisu masu wajhi, ar-rabi'u masu yadaini ila mirfaqain, al-khamisu at-tartibu baina mashatin. Faslun furudu tayammumi khamsatun. Pasal ini menerangkan pardunya tayamum. Yang kemarin kita bahas adalah surutut tayammum, syarat-syarat tayammum. Sekarang kita membahas masalah furudut tayammum. Furudut tayammum khamsatun, pardu tayammum itu ada 5. Akan tetapi furudul wudu sittatun. Akan tetapi pardunya wudu itu ada 6. Berbeda dengan tayamum. Kalau tayamum itu pardunya ada 5. Al-awwalu, yang pertama, naqut turabin, memindahkan debu dari lantai ataupun debu dari tembok ataupun debu dari pakaian kita yang kita pakai itu ada debu. Pardunya tayamum pertama naqut turab, memindahkan debu dari tembok ke tangan baru ke muka. Andai kata ini karpet kan ada debunya, kemudian bigari naqlin turab fala yasihu tayammumu bizalik. Jika ada orang yang bertayamum kemudian di tembok ataupun di karpet, yakin tembok dan karpet itu ada debunya, tapi bigari naqlin turab, tanpa memindahkan debu, maka tidak sah tayamum seperti itu. Harus naqlut turab, dipindahkan debu, bil yadaini, dengan kedua tangan. Umpama ini tembok tuh dengan kedua tangan, kemudian dari tangan ini dipindahkan ke muka. Begitu juga di karpet, nih tangan dulu nih, ataupun di meja nih, dari meja debu yang ada di meja itu dengan 2 telapak tangan baru diangkat. Ketika kedua tangan kita nih nempel kemana? Ke meja, ke tembok, ke karpet. Dengan kedua tangan kita, kala kedua tangan kita udah pegang, kemudian kita angkat, kemudian kita apa? Goyangin gini. Tuh. Supaya apa? Sunnah digoyangin. Supaya debu nggak terlalu banyak di mana? Di tangan. Ketika diusap biar kagak cembong. Gitu. Jangan giniin. Habis. Ini, kalau digituin habis.
Asani yang kedua, an-niyatu yang kedua setelah naqtu turab memindahkan debu dari tembok pengen usap ke muka. Itu sebelum kita mengusap ataupun ketika kita ngusap itu dengan niat. Dengan niatnya nawaitu tayammuma listibahati fardhis shalah. Aku niat bertayamum untuk diperbolehkan yang namanya salat. Ketika masuk waktu ibadah salat, wajib dia untuk bersuci dengan memakai air untuk berwudu. Tiba-tiba air kagak ada, haram hukumnya. Orang sembahyang tidak berwudu karena udzur. Air kagak ada, pengganti daripada air untuk berwudu adalah dengan memakai debu secara tayamum. Faijalam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyibah. Apabila kamu tidak mendapatkan air untuk berwudu, maka dengan tayamum dengan memakai debu yang suci. Dengan niat. Bagaimana niat tayamum sama seperti niat wudu? Nggak sah. Kalau wudu kan nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asgari fardhon lillahi ta'ala. Aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah. Kalau dia niat tayamum nawaitu tayammuma li rabbil hadasil asgari fardhon lillahi ta'ala, hukumnya tidak sah. Kenapa? Karena tayamum itu tidak bisa mengangkat hadas. Hadasnya tetap ada. Bisa terangkat dengan cara berwudu. Karena dia pengen sholat, wajib sholat adalah berwudu. Karena tidak ada yang namanya air untuk berwudu, penggantinya adalah tayamum dengan memakai debu. Niatnya nawaitu tayammumah listibahati fardhis shalah. Aku niat tayamum untuk diperbolehkan melaksanakan sholat. Tadi kan kagak boleh, karena kita tayamum akhirnya boleh. Tuh. As-salisu mashu wajhi. Yang ketiga mengusap muka. Bekala pindahin ini debu. Kemudian kita lihat tuh debu. Nawaitu tayammuma listibahati fardhis shalah, baru kita usap. Ketika kita usap tuh debu yang ada di tangan kita, usap bagian atas dulu, sama seperti kita berwudu. Usap bagian atas. Kita usap tuh. Yang kanan usap bagian kanan. Tuh. Yang kiri usap bagian kiri. Secara merata, sama seperti kita berwudu secara merata. Muka itu min manabitis sya'ar, dari tempat tumbuhnya rambut, ila daqonin. Bagaimana pusat kalau rambutnya kagak ada? Profesor bot, apakah dari sini rambutnya di sini? Gitu. Kejauhan. Diperkirakan saja emang rambut ada di sini, walaupun dia botak, berarti sini dah nih, ya gak? Diperkirakan. Tuh. Apa itu? Tahu aja. Hah? Hah? Lu tau kira masih tau ngeliat gua tau? Baru tumen ngeliat gua. Nih. Tuluhu panjangnya, wa irduhu lebarnya min udhunil yumna ila yudin yusra, dari kuping kanan ke kuping kiri. Tuh, panjang dan lebar muka. Tuh diusap secara merata. Yang kanan usap bagian kanan, yang kiri usap bagian kiri. Jangan disilang. Kalau disilang kagak bisa dihadari. Gini. Ada kecolok tuh mate. Kanan bagian kanan, kiri bagian kiri. Tuh, secara merata. Ar-rabi'u yang keempat, masul yadaini ma'amifakid, mengusap kedua tangan sampai kedua sikut. Nih, usap kedua tangannya sampai sikutnya. Tuh. Dengan dua usap. Tuan. Nih. Ya. Ketika tayamum ini diangkat ini apanya nih? Lengan baju, andai kata pakai tangan panjang. Kalau umpama tangan panjangnya ada apa nih?
ada kancingnya, wajib dicopot. Karena nggak bisa di sini, nyangkut di sini kan? Copot kancingnya dua-duanya. Ataupun kita buka biar gampang, biar mudah. Karena harus melebihi sikut sunnahnya. Batasnya sikut. Sama seperti orang berwudu. Dengan 2 usapan, tangan kiri mengusap bagian tangan kanan. Yang tangan kanan mengusap tangan yang ada di sebelah kiri. Nih, begini caranya nih. Nih, debu ya. Nah, umpama nih, debu ada di sini. Debu ada? Oh iya. Nah, iya benar. Umpama nih, debu nih ya. Kita usap debu. Nih, tuh. Ini diusap nih dari sini nih. Dengan syarat biar debu nggak mustakmal itu jangan sampai lepas dari tangan. Sama seperti usapan muka, jangan lepas. Kalau lepas nih mustakmal, kalau belum sempurna. Mama gini, tuh, ya, sap nih semua, tuh, sap begini, sampai gosok pelan-pelan, biar rata, tuh, ini ya, tuh, sampai sini. Pas sampai sikutnya digoyangin nih, tapi jangan lepas, tuh, ya, putar lagi, tuh, nah, ke sini, ya, kemudian apa? Baru ke bagian atasnya. Tuh. Di sini, ini jangan kemari, jangan ini jadi mustakmal nih, sampai pegelangan cukup, ya, terus dibalik tuh, diapain? Balik, tuh, balik tuh ya, tuh, terus balik, tuh, terlagi nih sama kayak tadi, tuh, ya, baru dah tuh, sini, kan, oh, sap dah tuh. Jangan kemari, ini udah mustakmal ini. Sini langsung ke jempol. Kan jempol tadi nggak kena tuh. Tadi kagak kena nggak tadi tuh? Jempol kiri kagak kena. Tuh, nanti pas sudah di akhir ini baru jempol kiri habisin ya. Kadang-kadang banyak orang yang pakai debu itu salah. Kadang-kadang diusap cuman apa? Muka bagian depan. Gitu doang ada yang begitu. Ada lagi begini. Selesai. Ada lagi orang terkenal itu mana kakinya lagi. Tidak ada yang namanya tayamum itu membasuh kaki, nggak ada. Tuh perbedaannya wudu dengan tayamum. Anggota yang di tayamum itu cuma 2, muka dengan telapak dengan tangan. Harus belajar kepada ahlinya. Fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Hati-hati belajar agama harus yang ahlinya. Siapapun namanya, mau Somad kok, mau Udin kok, mau Joko, mau Suryo, mau Supanji, mau siapa kok ada. Yang penting ada kitabnya. Tuh, paham ya? Kalau umpama Pak Ustaz dengan 3 usapan bagaimana? Boleh. Pertama usapan ke muka, yang kedua usapan ke tangan tuh, itu biar gampang dah, biar kagak sulit ya kak. Tuh, ambil lagi debu yang baru. Tuh, berarti apa? 3 usapan. Memang kalau umpama 2 usapannya agak sulit ya kak? Agak sulit kak? Sulit kalau belum dipraktekin. Kalau udah dipraktekin mah gampang, begini doang. Ini kak? Tuh, ini kak? Bisa. Makanya jalan-jalan dah. Jalan-jalan naik mobil pas di tol, air kagak ada. Mau sembahyang nggak ada air. Umpama ada air harus keluar, sedangkan di luar kagak bisa nih mobil karena jalan tol. Bingung kita. Ada air cuman sedikit bakal minum. Tuh tayamum tuh di situ. Adanya air seakan-akan nggak ada air. Kenapa? Kalau umpama mobil ditinggal jadi macet kemana-mana, kita ngambil air. Karena nggak ada air, adanya air seakan-akan tak ada. Dia boleh tayamum di situ. Boleh kalau umpama yang nyupir orang lain, gitu, pengen turun ke bawah kagak bisa. Apalagi tolnya yang di atas tuh, MZ ya. MBZ kan mau turun mana mau turun. Nggak bisa. Ya udah tuh tayamum di situ, pakai jok. Sembayang, ketika sembayang di atas kendaraan wajib menghadap kiblat ketika takbiratul
ihram saja. Kemudian ruku, sujud, duduk di antara dua sujud di atas kursi mobil tersebut, mengisyarahkan. Al-khamisu, yang kelima, tertib baina mashatain. Yang kelima adalah tertib di antara dua usapan. Usapan yang pertama adalah muka, usapan yang kedua diusap dengan kedua tangan. Wajib tertib. Kalau umpama dibalik gimana pusat? Tangan dulu baru muka, tidak boleh. Hukumnya wajib muka dulu baru tangan. Sama seperti basuhan ketika dia berwudu, nggak boleh basuh kaki dulu baru muka, kagak boleh. Bada'u kama bada Allah, dahulukan apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Wajib tertib. Faslun mubtilatu tayammum salasatun. Pasal ini menerangkan hal-hal yang membatalkan tayamum salasatun, ada 3. Jadi hal-hal yang membatalkan tayamum salasatun 3, ma'abtal udu, apa yang membatalkan udu. Apa saja yang membatalkan udu berarti batalnya tayamum. Pertama, kharaja syai'in min kubilin au dubirin rihin au ghairuhu. Yang pertama, batalnya udu adalah keluarnya sesuatu dari kemaluan depan dan kemaluan belakang, baik yang keluar angin ataupun selain angin, hukumnya batal. Termasuk batal orang yang kermian. Tahu kermian? Botel, tahu kermian botel? Oke, jangan makan kelapa mulu. Air kermian, cacingan, keluar tuh cacing dari anusnya, balik lagi, batal wudunya, batal. Termasuk batalnya wudu sentuhan, iltiqa basyaratain, sentuhan dua kulit, rujulain wa imra'atin, laki dan perempuan, ajnabiyaini, kedua orang lain yang dihalalkan dinikahkan. Yang disentuh adalah kulitnya. Kalau yang disentuh rambutnya kagak batal. Kalau yang disentuh, yang disikut adalah giginya, kagak batal. Andai kata punya bini giginya tonggos, kesinggut, kagak batal. Kenapa? Karena yang disinggut giginya. Kalau yang punya bini giginya di mana-mana mah hidungnya mancung, cakep nih, gigi mancung. Kagak batal tuh megang gigi. Termasuk megang kuku, kagak termasuk an-nauma, tidur. Kalau orang tidur hukumnya batal tayamumnya, karena tidur itu termasuk hal-hal yang membatalkan wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu berarti hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang kedua, wariddatu murtad. Kalau orang yang berwudu kemudian dia murtad, wudunya enggak batal. Wudunya kagak batal. Beda kalau tayamum. Kalau dia tayamum kemudian murtad, hukumnya batal. Murtad ini keluar dari agama. Seperti dia mengutukan Allah Ta'ala. Dia mengatakan Allah enggak mampu untuk menjadikan langit ini memakai tiang. Umpama dia ngomong seperti itu, hukumnya murtad. Ataupun dia mengatakan Allah enggak mampu merubah air lautan menjadi tawar, itu hukumnya murtad karena menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun dia membakar Quran tanpa sebab, injak Quran, hukumnya haram, murtad. Kalau orang yang murtad dia tayamum, maka tayamumnya batal. Tayamumnya batal. Yang ketiga, hal-hal yang membatalkan tayamum, tawakhulul ma in tayammama likbakbihi, menyangka adanya air jika dia tayamum tidak ada air. Umpama ketika di sembahyang, tiba-tiba ada gerombolan orang datang, kemudian dia yakin si fulan datang, mudah-mudahan bawa air, batal tuh tayamumnya. Karena dia yakin temannya datang bawa air. Ataupun setelah dia tayamum tiba-tiba mendung, dia yakin nih bakalan hujan, kemudian turun hujan, hukumnya batal. Hukumnya. Ataupun dia lagi sedang sholat, Allahu Akbar, sholat zuhur, kakala lagi tahiyatul akhir, pengen salam, tiba-tiba temennya bawa air, maka batal itu sholatnya. Karena
batalnya tayamum dengan sebab air. Atau lagi sembahyang tiba-tiba hujan, hukumnya batal. Hukumnya tawahumul ma' lipakil. Orang yang menyangka adanya air karena tidak adanya air, ketika dia tayamum tiba-tiba adanya air, hukumnya batal. Beda tayamum, beda lagi yang namanya udhu. Kalau dia telah berudhu, ketika dia lagi jalan tiba-tiba hujan, apakah batal tuh udhunya dengan sebab hujan? Tidak. Kenapa? Karena udhu itu bukan alat bersuci. Air itu berudhu bukan secara darurat. Karena hal yang diwajibkan Allah Ta'ala ketika ingin melaksanakan sholat ataupun tawaf ataupun membaca Al-Quran ataupun sujud syukur, diharuskan dia berudhu. Beda dengan tayam, itu karena darurat dengan sebab tidak air ataupun dengan sebab dia sakit tidak mampu untuk memakai air dengan sebab penyakit yang ada di anggota udhu. Itu udur namanya. Hukumnya nggak apa-apa, dia bertayamum. Ada pertanyaan? Habis bab tayamum, sekarang bab najasat. Nanti aja. Ayo, ada pertanyaan? Kalau tayamum di sini ada suntik tuh Copotin. dan pasang lagi. Oh. Kalau itu darurat, umpama ada jarum suntik sini, ya impus. Berarti kita tayamum seperti biasa aja. Nanti kita masukin tuh tangan kita yang kita giniin debu, itu aja dikit pinggirannya, mata sedikit, colek aja syarat, ya seperti itu. Itu darurat namanya. Nanti sholatnya kodok. Kenapa? Karena tayamumnya kagak sempurna, terhalang dengan itu mah darurat. Kecuali cuma naruh jarum doang. Ketika udah sehat, nih jarum ada di sini, copotin, ya. Karena bisa dipakai lagi, nggak usah dicopotin. Itu darurat. Berarti tayamumnya kagak sempurna. Kemudian ada di anggota udhu. Maka sama seperti perban. Ketika dia meletakkan punya udhu gak? Nyuntik itu. Kan enggak. Berarti wajib kodok sholatnya. Wajib kodok. Di joknya. Di mana aja udah. Di plafonnya boleh. Atau di joknya boleh. Ataupun di kaca. Boleh, atau di badan diri, atau di celana. Boleh, celana sama badan kita. Karena nih baju kita ada debunya. Kalau kita taruh di mana? Di bak air yang jernih, yang bening, pasti ada apa? Berubah air itu sedikit butek, berarti ada apa? Ada debu di situ. Boleh hukumnya. Hukumnya boleh nih tayamum begini. Atau di celana kita boleh. Hukumnya Ayo, siapa lagi nanya? Bebas pertanyaan. Kalau kita sembahyang di mobil itu pasang kaki. Hah? Kalau kita sembahyang di mobil nih, kita Hah? di mobil. Iya, akan pasang kaki. Ya sama aja. Rokaatnya sama, cuman kalau sembahyang di kendaraan itu tidak bisa menyempurnakan rukun. Ruku kagak bisa. Gimana rukunya kalau ngerem jungkel balik? Apalagi sujud kagak bisa, orang diri kagak bisa. Berarti gimana? Mengisyarahkan saja sebisanya dia ruku gitu. Ya, umpama gini, nih. Dia sembahyang di atas kendaraan ya. Di kendaraan ya. Boleh disila boleh ya, atau diduduk seperti biasa. Duduk seperti di atas kendaraan. Kalau ini di sini praktekinnya sila aja dah. Di atas kendaraan ya. Sembahyang di mana? Di atas kendaraan. Wah, kalau sembahyang di atas kendaraan wajib menghadap kiblat ketika takbiratul ihram. Yakinin kiblat di mana? Paling enak udah lurus saja. Lurus saja, yakin dah kiblat lurus di sana. Kan ijtihadu kiblat kan kita nggak tahu namanya di atas kendaraan. Betul enggak? Yakinnya kiblat di depan. Wa in tawallu wujuhakum fatamma wajhullah. Takbir, sholli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Tuh, seperti sholat biasa, dua iftitah, baca Fatihah, baca surah, kemudian ruku. Allahu akbar. Nih, ketika ruku, jidat kita ini sejajar dengan dengkul. Sejajar dengan dengkul gini. Allahu akbar. Sami Allah liman hamidah. Ketika lagi sujud melebihi dengkul. Allahu akbar tuh. Lebih apaan? Lebih maju.
Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar. Sujud lagi ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seterusnya ya, gitu. Paham ya? Ini kadang rukuk begini, sujud begini. Jangan. Nah, dia nanya, Kayak wayang. kalau sopir nggak bisa kan ya sopir? Gantian. Gantian. Terus sampai nunduk kawan. Supir kagak bisa. Nubruk. Udah terkendaraan nih. Iya Kak? Ya susah. Parkir dulu. Mampir dulu. Mampir gantian. Sholatnya gantian. Iya Kak? Gimana kalau mau takbirnya lepas nih ya. Bisa tuh yang namanya mobil ke kanan ke kiri. Injak benar. Lagi ruku akhirnya keinjak tuh rem dadakan. Bahaya. Berarti berhenti. Cukup ya? Apa aja? Kalau pesawat itu kan tentunya ada jarak. Hah? Perlu nggak kita kayak apa? Kalau di pesawat tayamum aja, jangan berwudu. Walaupun ada air itu digunakan buat istinja, bukan buat wudu. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين